Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyata, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 1 Luliang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan paparan materi berkenaan dengan materi PPKN di kelas 11 KD 3.3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia. Kita lanjutkan mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu bersifat memaksa dan juga bersifat mengatur. Sedangkan berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum asing, hukum internasional, dan hukum gereja. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum universal. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formil. Sedangkan tujuan dibuatnya hukum yang pertama, untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan manusia agar kepentingan itu tidak diganggu, dan yang ketiga, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tata hukum Indonesia diberlakukannya keanekaragaman hukum perdata, kemudian berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis, membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, pengertian. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tugasnya adalah memeriksa, menerima, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dasar Hukum Indonesia, Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 24 ayat 2, Pasal 24B. Lembaga Peradilan Nasional meliputi Mahkamah Agung, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama. Kemudian